Antony memulai babak baru dalam karirnya di Real Betis dengan semangat tinggi, setelah menghadapi masa-masa sulit di Manchester United. Pemain yang dibeli dengan harga 81 juta pound pada 2022 ini, tidak dapat memenuhi harapan selama 2,5 tahun di Old Trafford. Namun sejak bergabung dengan Betis, Antony menunjukkan performa yang jauh lebih impresif. Dalam 12 pertandingan, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist. Kontribusinya berperan penting dalam membantu Betis meraih 6 kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan dalam derby melawan Sevilla. Dalam wawancaranya, Antony mengatakan bahwa ia sangat bahagia di Betis. "Saya merasa telah menemukan diri saya kembali. Saya perlu bahagia, dan keluarga saya juga harus bahagia," kata Antony kepada DAZN. "Setiap hari, saya merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saya sangat berterima kasih kepada United atas segala pengalaman saya di sana. Sekarang, pikiran saya ada di sini, dan saya sangat bahagia," ujar Antony. Harry Kane saat ini menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League, dengan 213 gol yang tercipta bersama Tottenham Hotspur. Meskipun demikian, ia masih cukup jauh dari rekor Alan Shearer yang mencetak 260 gol. Setelah pindah ke Bayern Munich pada Agustus 2023, Kane tampil impresif di Bundesliga. Walaupun belum meraih trofi besar di musim pertamanya, Kane berhasil mencetak 77 gol dalam 83 pertandingan. Jamie Carragher berpendapat bahwa Kane kemungkinan akan kembali ke Premier League untuk mengejar rekor Alan Shearer. "Saya rasa dia akan kembali," kata Carragher. Carragher meyakini bahwa meskipun Kane merasa nyaman di Bayern Munich, ia tetap akan memikirkan rekor Alan Shearer. Carragher juga yakin, jika Kane bergabung dengan klub papan tengah, ia akan mendapatkan peluang lebih besar mencetak gol. Barcelona memastikan tempat di final Copa del Rey, setelah mengalahkan Atletico Madrid. Kemenangan 1-0 di Metropolitano, sudah cukup untuk membawa mereka ke final dan menjaga harapan treble tetap hidup. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyatakan kegembiraannya usai pertandingan. "Saya sangat senang dengan cara kami bermain," ujar Flick dalam konferensi pers. "Kami sangat berani di babak pertama, sementara di babak kedua kami sedikit kesulitan. Semua pemain bertahan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tidak mudah menjaga clean sheet dan menang di sini. Atletico adalah salah satu tim terbaik, tidak hanya di Spanyol, tetapi juga di Eropa." Barcelona kini berpeluang meraih treble musim ini, namun Flick menekankan pentingnya fokus. "Saya pikir bermimpi itu diperbolehkan, tetapi kami harus tetap fokus dan bekerja keras," tambahnya. Real Madrid menunjukkan minat besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka, dengan merekrut 2 bek muda berbakat, Dean Huijsen dan Milos Kerkez dari Bournemouth pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Spanyol, Vichajes, klub raksasa Spanyol tersebut merencanakan langkah besar dengan anggaran sekitar 100 juta euro, atau setara dengan 1,8 triliun rupiah, untuk mengamankan kedua pemain tersebut. Kedua pemain ini dianggap sebagai talenta yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pertahanan Real Madrid. Langkah ini menunjukkan bahwa klub tersebut sangat serius dalam meremajakan skuad mereka, dan memperkuat sektor pertahanan menjelang musim depan. Huijsen dan Kerkez diperkirakan akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Madrid, yang ingin memastikan mereka tetap kompetitif di level tertinggi. Mohamed Salah, yang dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia, telah meraih banyak gelar bersama Liverpool. Dalam 392 penampilan untuk Liverpool di semua kompetisi, Salah mencetak 243 gol dan memberikan 110 assist, menjadikannya salah satu legenda di klub tersebut. Namun, ada kemungkinan Salah akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, karena negosiasi kontrak baru yang belum mencapai kesepakatan. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Salah dapat bergabung dengan klub Liga Pro Saudi, Al Hilal, dan kini Real Madrid juga dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Berdasarkan laporan dari Sport, Madrid berencana untuk mencoba mendatangkan Salah pada jendela transfer musim panas sebagai agen bebas, jika Vinicius Junior jadi pindah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Madrid berniat memainkan Salah di sayap kanan, Rodrigo di kiri, dan Kylian Mbappe di posisi striker tengah, dalam formasi penyerangan 3 pemain. Nico Williams, yang telah menunjukkan performa impresif bersama timnas Spanyol di Euro 2024, kini menjadi incaran banyak klub besar, salah satunya Arsenal. Meski demikian, pemain sayap asal Spanyol ini memilih untuk tetap bertahan di Athletic Bilbao, klub yang telah membesarkan namanya. Namun, meskipun ia memilih untuk bertahan, Nico Williams tetap memiliki kesempatan untuk meninggalkan Bilbao, berkat klausul pelepasan dalam kontraknya yang bernilai 48,4 juta pound sterling. Menurut laporan dari The Times, Arsenal telah mempercepat proses pengejaran mereka terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut, setelah Direktur Olahraga Andrea Berta bertemu langsung dengan agen Williams, untuk melakukan negosiasi. Namun, The Guardian melaporkan, bahwa Arsenal bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk mendatangkan Williams. Beberapa klub besar lainnya, termasuk Chelsea, Barcelona, dan Bayern Munich, juga dilaporkan sedang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain sayap berbakat ini. Mikel Merino mencetak gol tunggal dalam kemenangan 2-1 Arsenal atas Fulham dalam pertandingan Liga Inggris yang berlangsung di Emirates Stadium pada Rabu kemarin. Gol tersebut menjadi yang kelima bagi Merino sejak dimainkan sebagai striker di Arsenal. Meskipun berposisi asli sebagai gelandang, Merino juga menunjukkan penampilan yang solid saat bermain sebagai striker di timnas Spanyol, di mana ia berhasil mencetak 1 gol dalam laga imbang 2-2 melawan Belanda.
Merino dimasukkan sebagai penyerang oleh Arteta, karena Arsenal mengalami krisis striker musim ini. Hal ini membuka kemungkinan bahwa mantan pemain Real Sociedad tersebut bisa berperan lebih banyak sebagai striker di masa depan. Arteta sendiri mengungkapkan bahwa Merino memiliki pemahaman yang baik tentang peran striker, dengan kemampuan untuk membaca permainan, menemukan celah, dan menempatkan diri di posisi yang tepat. Bruno Fernandes kembali dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang, di tengah kesulitan yang dialami Manchester United musim ini. Meskipun Ruben Amorim menegaskan bahwa kapten Manchester United itu tidak akan pergi, mantan pelatih tim utama Setan Merah, Rene Meulensteen, melihat kemungkinan besar kepindahan tersebut bisa terjadi. Meulensteen berpendapat bahwa Fernandes sangat cocok bermain di Santiago Bernabeu. Menurutnya, pemain berusia 30 tahun itu memiliki mentalitas pemenang, selalu tampil dalam banyak pertandingan, dan jarang cedera. Hal ini menjadikannya aset berharga bagi klub manapun, termasuk Real Madrid. Meulensteen juga menyatakan bahwa Madrid membutuhkan gelandang dengan kemampuan umpan seperti Fernandes. Dengan kehadiran pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo di lini depan, Fernandes diyakini akan semakin memperkuat kekuatan serangan Los Blancos. Pada pekan ke-30 Liga Inggris, Liverpool menjamu Everton di Anfield. Laga derby Merseyside ini berakhir dengan kemenangan tuan rumah. Gol tunggal Diogo Jota pada menit ke-57, cukup untuk memastikan Liverpool meraih 3 poin atas rival sekotanya. Kemenangan di kandang sendiri ini membuat posisi Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen. Dengan hanya menyisakan 8 pertandingan lagi, Liverpool berpeluang besar mengunci gelar Liga Inggris musim ini. Namun, Virgil van Dijk mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Bek asal Belanda ini menyadari bahwa semua tim di kompetisi Liga Inggris mengincar posisi mereka di puncak. Oleh karena itu, Van Dijk berharap timnya dapat mempertahankan mental juara hingga akhir musim. Luis Suarez kini bermain di MLS bersama Inter Miami. Penyerang asal Uruguay ini sebelumnya sukses menjadi mesin gol di Eropa, dengan membela sejumlah klub, seperti Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcelona, dan Atletico Madrid. Meskipun beberapa kali dikaitkan dengan Juventus, hingga kini pemain berusia 38 tahun tersebut belum pernah bergabung dengan klub asal Italia tersebut. Suarez mengungkapkan bahwa pada 2012, ketika masih membela Liverpool, ia hampir bergabung dengan Juventus. Ia menyatakan bahwa sebenarnya ingin pindah ke Juventus, namun transfer itu batal setelah mendapatkan bujukan dari manajer Liverpool saat itu, Brendan Rodgers, yang meminta Suarez untuk tetap bertahan di Anfield. Rodgers menjelaskan bahwa Suarez merupakan bagian dari rencana jangka panjangnya di Liverpool. Akhirnya, Suarez memilih untuk tetap di Liverpool dan menjadi pemain andalan Rodgers. Legenda Bayern Munich, Frank Ribery, mendorong mantan klubnya untuk berusaha merekrut pemain muda Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Dalam wawancara dengan Sport Bild, Ribery menyatakan bahwa Wirtz sangat cocok untuk bermain bersama Jamal Musiala, menciptakan duet kreatif yang akan menggerakkan lini serang Bayern di masa depan. Jika ada kesempatan, Bayern harus merekrut Florian Wirtz. Musiala dan Wirtz bisa bermain dengan sangat baik bersama. Keduanya memiliki bakat luar biasa, meski gaya bermain mereka berbeda. Pemain hebat selalu bisa menemukan keselarasan di lapangan, kata Ribery. Pendapat Ribery ini didukung oleh banyak penggemar Bayern, mengingat Wirtz adalah salah satu talenta paling bersinar di Bundesliga. Namun, transfer ini tidak akan mudah, sebab Wirtz masih terikat kontrak dengan Leverkusen, dan kemungkinan besar akan tetap berada di sana hingga musim panas 2025. Hingga saat ini, masa depan Leroy Sané di Bayern Munich masih belum jelas, karena kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2025, belum diperpanjang oleh klub. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Bayern akan mengumumkan keputusan mengenai masa depan Sané dalam 1 hingga 3 minggu ke depan. Perpanjangan kontrak masih mungkin terjadi, tetapi Sané harus bersedia menerima pemotongan gaji. Bayern menilai, gaji Sané yang mencapai 20 juta euro, termasuk bonus, perlu dievaluasi kembali mengingat riwayat cedera yang dialaminya dalam beberapa musim terakhir. Keputusan tentang masa depan Sané diharapkan dapat diambil dalam waktu dekat. Meskipun masih ada keraguan di dalam klub, penampilan dan komitmen Sané semakin dihargai, tulis laporan jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg. Bursa transfer musim panas mendatang, diperkirakan akan menjadi ajang persaingan sengit antara dua klub raksasa Eropa, Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Menurut laporan eksklusif dari Todo Fichajes, PSG sedang merencanakan langkah besar untuk merekrut bintang muda Real Madrid, Vinicius Junior. Langkah ini, tidak hanya untuk mencari pengganti potensial bagi Ousmane Dembele, yang saat ini dibidik oleh Chelsea, Manchester United, dan Newcastle, tetapi juga sebagai balasan dari PSG kepada tim asal Spanyol tersebut. PSG, sebelumnya harus kehilangan Kylian Mbappe ke Real Madrid tanpa menerima biaya transfer pada musim panas 2024. Dan kini, mereka siap melancarkan serangan balik, dengan berusaha mendatangkan Vinicius Junior. Inter Milan semakin serius dalam memperkuat lini pertahanan mereka untuk musim depan. Klub Serie A ini dilaporkan telah mengirim tim pemandu bakat untuk memantau penampilan kapten timnas Indonesia, Jai Idzes. Bek Venezia ini kini menjadi salah satu target transfer Nerazzurri. Berdasarkan laporan dari Internews, perwakilan Inter Milan terlihat hadir di Stadio Luigi Penzo
saat pertandingan antara Venezia dan Bologna Sabtu lalu. Selain Jai Idzes, tim pencari bakat juga mengamati Sam Beukema, bek tengah Bologna. Kedua pemain ini dipantau, karena Inter Milan berusaha mencari opsi tambahan untuk memperkuat lini belakang mereka. Laporan itu menyebutkan, bahwa Beukema dihargai sekitar 30 juta euro. Sedangkan Jai Idzes, diperkirakan akan dilepas dengan harga sekitar 10 juta euro, yang lebih terjangkau. Posisi Ange Postecoglou sebagai manajer Tottenham, kini berada di bawah tekanan. Ini disebabkan, timnya saat ini berada di posisi ke-14 dalam klasemen Premier League. Meskipun demikian, ia tetap yakin bahwa telah membuat kemajuan, dan berjanji tidak akan terganggu oleh ketidakpastian mengenai masa depannya. Manajer asal Australia ini secara terbuka menyatakan, bahwa ia tidak keberatan jika Mauricio Pochettino ingin kembali ke Spurs, atau jika nama-nama manajer lain seperti Andoni Iraola dari Bournemouth, Marco Silva dari Fulham, dan Thomas Frank dari Brentford, semakin sering disebut sebagai calon penggantinya di London Utara. Jika Mauricio ingin kembali suatu hari nanti, saya harap itu bisa terwujud. Kami semua memiliki impian dan keinginan. Dan jika itu yang ia inginkan, saya tidak merasa tidak dihormati, ujar Postecoglou seperti dikutip Daily Mail. Manchester United sedang mempersiapkan jendela transfer besar untuk melakukan perombakan pada skuad mereka, yang tampil kurang memuaskan musim ini. Salah satu posisi yang ingin diperkuat adalah sayap, karena tim membutuhkan pemain yang cepat dan kreatif untuk mendukung striker dalam mencetak gol. Dan salah satu pemain yang mereka incar, adalah Assane Diao. Berdasarkan laporan dari Kauk Offside, Manchester United telah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau Diao, dan mempertimbangkan kemungkinan transfer pada musim panas nanti. Di sisi lain, Liverpool juga tertarik untuk merekrut Diao, karena mereka tengah mencari pengganti jangka panjang Mohamed Salah, yang kontraknya di Anfield akan berakhir pada bulan Juni. Sementara itu, Newcastle United juga dilaporkan sedang mengawasi perkembangan winger tersebut. Victor Osimhen menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Galatasaray. Namun, sang penyerang yang masih terikat kontrak dengan Napoli itu, berencana untuk mencari kepindahan permanen ke klub lain pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Football Italia, pemain internasional Nigeria tersebut telah didekati oleh Juventus, yang berusaha menariknya bergabung dengan mereka menjelang musim panas nanti. Meskipun demikian, Osimhen menolak tawaran tersebut, dengan alasan lebih tertarik untuk melanjutkan karirnya di Liga Primer Inggris. Keputusan ini, mencerminkan keinginannya untuk mencari tantangan baru di kompetisi yang lebih bergengsi, yang telah lama menjadi impian bagi banyak pemain top dunia. Pindah ke Inggris, diakini akan memberikan peluang bagi Osimhen untuk berkembang lebih jauh, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Beberapa bulan terakhir, nama Trent Alexander-Arnold sering dikaitkan dengan Real Madrid. Bahkan, laporan dari Talksport menyebutkan, bahwa Arnold telah menyetujui pindah ke Madrid dengan kontrak 5 tahun. Selain itu, Alexander-Arnold akan menerima gaji sebesar 220.000 pounds, atau sekitar 4,72 miliar rupiah per minggu di Santiago Bernabeu. Keputusan penting Trent ini pun mendapat berbagai komentar, salah satunya dari gelandang legendaris Arsenal, Emmanuel Petit. Petit mengakui, bahwa daya tarik Real Madrid memang sangat besar, bahkan Los Blancos telah berhasil menarik pemain-pemain terbaik dunia untuk bergabung sejak lama. Namun ia juga menekankan, bahwa daya tarik tersebut datang dengan risiko besar bagi para pemainnya. Petit menilai, bahwa tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah dari para pendukung Real Madrid itu sendiri, yang menurutnya jauh lebih keras dan kritis dibandingkan dengan supporter Liverpool. Setelah mengeluarkan sekitar 180 juta pounds untuk mendatangkan 4 pemain baru pada Januari lalu, Man City berencana untuk terus memperkuat tim mereka pada musim panas mendatang. Di bawah pimpinan Direktur Olahraga baru, Hugo Viana, klub akan fokus pada perekrutan pemain muda untuk menyeimbangkan komposisi skuad asuhan Pep Guardiola. Selain mencari kiper dan gelandang baru, Man City juga berniat memperkuat lini pertahanan. Nama William Saliba muncul sebagai kejutan dalam daftar target mereka. Meskipun bek asal Prancis tersebut juga menjadi incaran utama Real Madrid. Los Blancos dilaporkan berencana untuk merekrut Saliba pada musim panas 2026, saat kontraknya di Arsenal hanya tersisa 1 tahun. Namun, Man City berencana untuk bertindak lebih cepat dengan mengajukan tawaran besar pada bursa transfer musim ini, untuk menguji keteguhan Arsenal. Alejandro Balde adalah salah satu produk Akademi Barcelona, yang telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di tim utama. Sejak debutnya, ia telah tampil dalam 119 pertandingan bersama tim senior, dan memberikan kontribusi signifikan, mencetak 3 gol dan 15 assist. Di antaranya, ia berhasil mencatatkan 1 gol dan 11 assist dalam 82 pertandingan La Liga, menunjukkan kemampuan serangannya yang tajam dan peran vitalnya dalam membangun serangan dari sisi kiri. Melihat kontribusinya yang sangat besar, Barcelona menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk menjual pemain asal Spanyol tersebut dalam waktu dekat. Meskipun demikian, ketertarikan dari Manchester United tetap muncul. Klub asal Inggris tersebut dilaporkan sangat mengagumi Balde, dan menganggapnya sebagai pilihan yang ideal untuk mengisi posisi wingback kiri mereka. Bahkan, mereka dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro untuk mendapatkan sang pemain. Namun, Barcelona dengan tegas menolak tawaran tersebut. Gabriel Magalhaes mengalami cedera saat Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Fulham. Pemain asal Brasil tersebut
terlihat memegang bagian hamstring kaki kanannya sebelum akhirnya ditarik keluar dari lapangan. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi bahwa tim medis telah melakukan pemeriksaan awal untuk mengevaluasi sejauh mana cedera yang dialami Gabriel. Namun menurut Mirror, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa bek tersebut mungkin akan absen selama beberapa pekan. Arteta sendiri menyatakan bahwa situasi ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena Arsenal akan segera menghadapi pertandingan besar musim ini, yaitu 2 laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, yang akan berlangsung pada tengah pekan depan, dan 2 pekan setelahnya. Chelsea menjamu Tottenham di Stamford Bridge, dalam lanjutan pertandingan Premier League. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim, di mana skuad Enzo Maresca tengah berusaha meraih posisi 4 besar. Chelsea menunjukkan performa solid untuk mengalahkan Tottenham, yang memberikan perlawanan sengit. Pertarungan yang berlangsung keras selama 90 menit, akhirnya berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Blues. Gol penentu kemenangan Chelsea, tercipta melalui kontribusi Enzo Fernandez pada menit ke-50. Tottenham terus berjuang, namun gagal mencetak gol penyama. Dengan tambahan 3 poin, Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen Liga Inggris, dengan mengumpulkan 52 poin dari 30 pertandingan.